kita surga. Tuhan izinkan kita terlahir sebagai suku-suku yang sudah saya sebutkan tadi, supaya kita menjadi terang di situ. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan kita datang kan, tapi Dia udah kasih pesan, mempelai pria itu udah kasih pesan, berjaga-jagalah ya, kekasih jiwaku. Lihat, bahasa kerennya, bahasa romantika Kristusnya begini. Ya, istri saya bilang bahasa romantika Kristus. Ya, bahasa kasih Kristus. Bahasa I love you Kristus ya begini. Nah, kekasih jiwaku berjaga-jagalah, karena aku akan datang pada saat yang tidak kamu ketahui. Mengapa Yesus ngomong gitu? Ada sesuatu yang rahasia di sini. Mengapa Yesus bilang aku datang, kita nggak ketahui? Karena Dia butuh mempelai yang murni. Dia butuh mempelai yang setia. Dia butuh mempelai yang bertahan sesuai firman-Nya, seperti syair lagu tadi yang diciptakan oleh Riani Panjaitan oleh Roh Kudus. Jadi bukan Rianinya yang menciptakan, Roh Kudus yang menciptakan. Cuma Roh Kudus butuh bejana. Bejananya siapa? Riani Panjaitan. Makanya tadi malam dia udah datang latihan. Kan ada syair bahasa Inggrisnya, yang menerjemahkan ke bahasa Inggris anak saya Nike. Jadi sudah 2 lagu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tujuannya apa? Supaya saudara-saudara kita yang di Amerika, di luar negeri sana, ketika buka YouTube, wah, sing a song. Ya, sing a song di Indonesia sini sudah ada yang syairnya lagu bahasa Inggris. Supaya kita bisa jadi berkat go internasional. Karena ada orang-orang pesan bertanya, nggak ada lagu bahasa Inggris ya? Kok bahasa Indonesia semua? Anak saya bilang, sudah ada, buka saja. Alamat YouTube ini judul lagunya ini. Siapa pakar bahasa kita? Kisah Rasul 2 ayat 4, itu pakar bahasa kita. Roh Kudus yang akan menjadi juru bahasa saya dan saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Saya dan saudara akan berbicara seperti yang dikatakan Roh bagi kita. Kita akan bernyanyi seperti katakan Roh bagi kita. Makanya sekarang muncul lagu-lagu yang baru di tempat ini, seperti yang dikatakan Roh kepada saya dan saudara. 17 lagu, sudah tiap minggu ada lagu baru, luar biasa nggak? Bukan tiap minggu lagi, tiap hari ada. Tiap hari ada. Hari ini muncul lagu baru, nanti hari Jumat ibadah muncul lagu baru lagi. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Mulut saya dan saudara penuh dengan lagu yang baru, nyanyian baru, karena itu kata firman. Nah, kembali lagi, berjaga-jaga. Saya lanjut baca. Ayat yang ke-43 dikatakan begini. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu malam, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Apa maksudnya tuan rumah? Saya dan saudara kan, ini kan tubuh saya dan saudara ini adakan kediaman Roh Kudus. Mari kita jaga rumah ini, dandani rumah ini dengan benar, dan jangan biarkan pencuri masuk dan membongkar dan mengambil damai sejahtera. Roh Kudus yang adalah majikan di dalam diri saya dan saudara. Lihat, tuan rumah itu maksudnya Tuhan. Tuhan yang menjadi tuan bagi saya dan saudara. Dikatakan di Ibrani, Yesus yang mengaplai rumahnya tetap setia. Jadi Yesus akan tetap jaga saya dan saudara, asalkan saya dan saudara membiarkan dirinya dikendalikan oleh Yesus, dikendalikan oleh firman, bukan oleh emosimu, bukan oleh kedaginganmu. Firman sudah bilang daging lemah. Daging lemah artinya manusia memang kecenderungan lebih menuruti hawa nafsu, menuruti yang dunia punya, menuruti yang aneh-aneh. Tapi tahukah saudara, Kristus yang adalah Roh Kudus dalam diri kita berkata, nah, tubuhmu adalah baitku. Dan aku sebagai majikan, engkau harus dengar kepada majikanmu, yaitu Yesus Kristus yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan pencuri membongkar. Dia tidak akan pernah membiarkan pencuri menghantam. Situ tetap taat saja tinggal di dalam firman. Ya kan? Perhatikan cara hidupmu.
Perhatikan pola hidupmu. Paulus berkata kepada Timotius, awasi ajaranmu, awasi dirimu, hidup sesuai firman. Setiap hari saya sibuk memperhatikan cara hidup saya, saudara. Bukan saja cara hidup saya, cara hidup anak-anak saya. Saya perhatikan. Ketika mereka keluar dari kamar mandi, saya perhatikan. Kalau dia pakai handuk kain, masuk kamu kamar mandi lagi. Pakai pakaian yang lengkap, yang benar baru kau keluar dari kamar mandi. Terkecuali kamar mandi itu langsung di dalam kamarmu dan dikunci rapat. Kalau cecak melihat tidak apa-apa, karena cecak nggak punya hawa nafsu terhadap manusia. Semut lihat nggak apa-apa, karena dia tidak bisa membedakan. Ngerti? Lakukan seperti kata firman. Makanya waktu Nugi di Jawa dia dengar pengkhotbah dari denominasi. Dia bilang katanya, aduh, khotbah bagaimana ini? Ya, sudah tahu anak kecil saja bisa bedakan. Apa sebabnya? Sudah tahu apa sebab? Kalau bukan karena Roh Kudus, dia nggak akan bisa bedakan, betul? Itu karena Roh Kudus yang bekerja. Dia merasa ada sesuatu makanan yang lain masuk. Makanya ini dalam menolak. Ini bukan makananku. Ini bukan bagianku. Ini bukan sajian untukku. Sajian untukku adalah yang disampaikan oleh pastorku sendiri. Oleh gembalaku sendiri. Ah, itu dia. Sajian yang berasal dari firman yang murni. Yang memberi hidup. Bagi saya dan saudara. Yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Karena seorang ayah yang benar tidak akan mungkin mencelakakan anaknya. Kita baca lanjut. Di ayat yang ke 40. Tadi sudah 43 ya. Sekarang 4 berapa? 44. Kita baca ayat 44, saya baca. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ketika, oh aman, nggak apa-apa. Yang perempuan tetap pakai lipstik, nggak apa-apa. Yang perempuan tetap pakai anting-anting, pakai kalung, nggak apa-apa. Yang perempuan tetap pakai rok mini, nggak apa-apa. Yesus masih tunda datang kok. Buktinya kemarin belum, hari ini belum. Dia datang pada saat yang kita tidak duga-duga. Waktu Anda anggap itu biasa, tiba-tiba dia datang. Waktu Anda anggap itu main-main, tiba-tiba dia datang. Kan tadi kan sudah saya bilang, sudah Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara. Mengapa dia bilang berjaga-jaga? Karena aku datang pada saat yang tidak kamu duga. Apa maksudnya? Dia butuh yang murni. Ketika dia datang menjemput Buddha, dia melihat, oh memang kau murni. Ketika dia datang ke Banjarmasin, dia lihat, oh ternyata mereka murni. Tapi kalau tidak ada yang murni, bahaya. Ketika dia ke Ambon, dia kenangan luar, dia kayak banyak, oh murni. Tiba-tiba dia panggil, naiklah kemari. Saya dan saudara tidak perlu bersiap-siap untuk terbang. Itu tiba-tiba terangkat naik, saudara. Dia berubah sedia, awas ya, 1, 2, 3 lalu, enggak. Kemurnian itulah yang merupakan bahan bakar untuk kita terbang. Kemurnian itulah yang menghasilkan iman yang sempurna, yang adalah bahan bakar untuk kita take off ke udara, pertemuan dengan Yesus di udara. Anda paham? Jadi bahan bakar bagi pengangkatan adalah, dengar, iman yang sempurna, yang dilahirkan berdasarkan pengabdian saya dan saudara hidup sesuai firman Tuhan, menghasilkan bahan bakar, yaitu iman yang sempurna. Yang mengendalikan saya dan saudara itu hidup kudus, hidup suci, saleh, tak bercela, tetap sempurna di hadapan Tuhan, meliputi tubuh. Kenapa Tuhan bilang tubuh? Karena tubuh ini juga akan diselamatkan. Tubuh. Kemudian Tuhan bilang apa? Roh dan jiwa kamu sempurna, tak bercacat celah. Bahan bakarnya adalah apa? Iman yang sempurna. Wow. Saya juga kaget ya, bahan bakar pengangkatan iman ya. Hei, saya diberkati dengan kata-kata ini, saudara. Bahan bakar untuk pengangkatan adalah iman yang sempurna.
atur minyak untuk pesawat terbang. Bukan. Karena buktinya dia landing lagi. Saudara paham? Tapi iman yang sempurna yang adalah bahan bakar membuat kita take off. Yes! Langsung masuk dalam perjamuan kawin. Duduk di takhta bersama mempelai pria. Wow. Hello. Apakah Anda bermimpi seperti itu? Apakah Anda punya penglihatan seperti itu? Kemarin saudara saya dari Medan telepon saya. Telepon saya bilang, saya sudah tahu yang benar di zaman ini. Lalu dia tanya, dari mana kamu tahu yang benar? Endingnya jelas bro. Pengangkatannya jelas. Makanya itu saya tetap tekun di dalam firman yang murni ini. Lalu dia bilang, bukan bro. Maksud kamu apa? Kan kita tahu bahwa ini kebenaran. Nah iya, kebenaran menghasilkan pengangkatan kan? Penglihatan saya langsung ending. Langsung kepada DN-nya, langsung kepada akhirnya, yaitu pengangkatan. Apa bahan bakarnya? Iman yang sempurna. Hello. Bagaimana saudara? Tetap tekun. Perhatikan, nubuatan tetap berjalan. Saya tidak henti-hentinya ingatkan. Nubuatan tetap berjalan. Apa maksudnya? Penyaringan tetap berjalan. Apakah Anda tersaring atau Anda gugur? Ya? 32.000 orang yang mengikuti Gideon. Gugur, plak, tinggal 300 orang. 1% pun tidak ada, saudara. Hello. Pastikan Anda tetap di dalam firman. Ketika Anda disaring tiap hari tetap tersaring. Saudara pernah melihat dulang emas? Di Banjarmasin ada orang pergi dulang emas itu. Didulang ya, dibersihin. Pasir-pasir semua kotoran tinggal. Dan hanya tinggal emas. Itulah saya dan saudara. Ya kan? Dunia harus tersingkir. Dan tinggal yang murni. Itu apa? Iman yang sempurna. Siapa itu dia? Saya dan saudara. Manusia iman yang sempurna sesuai firman. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi menghasilkan bahan bakar yang sempurna. Iman yang sempurna adalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berjaga-jaga dengan pandangan mata yang tertuju kepada firman. Untuk mengawasi diriku dan dirimu. Hidup sesuai firman. Ya kan? Jaga pikiranmu. Dikatakan menjaga-jaga, berarti kita harus jaga pikiran kita tetap kudus dan benar. Ketika engkau sudah berpikir yang salah, Tuhan, berikan aku pikiran Kristus. Ketika hatimu mulai bergejolak membenci seseorang, ketika hatimu mulai bergejolak panas hati, kau harus berkata, Tuhan, berikan kepadaku damai sejahtera, supaya hati dan pikiranku terpelihara dalam Kristus Yesus. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, memelihara hati dan pikiran saya dan saudara dalam Kristus Yesus. Supaya kita tidak terkontaminasi oleh dunia. Supaya tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada pikiran kotor dan najis. Selain hanyalah firman Tuhan. Makanya dikatakan berjaga-jaga dulu baru berdoa. Ketika kita sudah berjaga-jaga, hidup sesuai firman. Ketika kita berdoa, disitulah Tuhan menyatakan kehendaknya. Disitulah Tuhan menyatakan pewahyuannya. Seperti ketika Daniel berdoa, datang malaikat memberitahukan kepadanya. Daniel hanya minta satu perkara, tapi Tuhan memberikan lebih. Untuk menggenapi kitab Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang akan datang yang tidak kamu ketahui. Tuhan pasti beritahukan kepada saya dan saudara. Nah kemudian kita baca lagi di Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51 tentang hamba yang setia. Hamba yang setia. Ya. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51 dikatakan begini. Saya baca. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya
atas orang-orangnya untuk memberikan makanan mereka pada waktunya. Berbagilah hamba ini dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yesus mau saya dan saudara kedapatan tetap setia. Makanya di kerajaan 1000 tahun damai itu pemerintahan siapa? Orang-orang kudus. Daniel berkata itulah pemerintahan yang kekal selamanya. Wow. Tetap setia. Mengerjakan apa? Tugasnya. Apa maksudnya? Mengerjakan keselamatan sesuai firman. Di zaman ini. Saya dan saudara masuk kepada ending yang benar. Kita buka di Yudas. Yudas itu kan hanya satu pasal. Yudas itu sebelum Wahyu. Yudas, kitab Yudas. Ya, Yudas. Yudas ayat yang ke-20. Yudas ayat yang ke-20. Tolong Om Taji baca. Yudas ayat 20. Kitab Yudas ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, tolong Erwin di Ema baca Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 20. Erwin baca Yudas 1 ayat 20. Iya, kemudian yang disikip. Ya, tolong yang disikip. Hari baca Yudas 1 ayat 20. Hari yang baca hari. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dari dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam. Nah, lihat. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Karena itulah bahan bakar pengangkatan. Barulah kita bisa masuk dalam doa. Dalam roh kudus. Karena kita tak bisa berdoa. Roh Kudus yang tolong kita untuk berdoa. Roh Kudus yang memberikan bahasa. Kata-kata untuk kita berdoa kepada Bapa di sorga. Hey. Tapi harus kedapatan kita punya iman yang dibangun dari kesucian. Dari kemurnian. Itulah bahan bakar pengangkatan saya dan saudara. Ya, tetap setia dan tekun di dalam Tuhan. Bagi Erwin dan baca di Emah, dengar baik-baik. Tuhan sedang menguji ketulusan iman saudara. Biarkan saja Geradus Huai itu jadi setan. Karena dia sudah menggenapi firman untuk jadi setan di zaman ini. Dia sedang menggenapi firman 2 Timotius pasal 3 ayat yang 1 dan 2 sampai 4 tentang keadaan manusia di akhir zaman. Biarkan saja dia caci maki kalian, biarkan saja dia menghina kalian. Tugas kalian adalah berkata, Bapa di sorga, kami mengampuni dia. Bapa di sorga, kami mengasihi dia. Biarkan dia terbaus sampai penuh satu ema. Biarkan saja dia terbaus dari ujung negeri sampai ujung negeri. Bilang perlu dia terbaus sampai di kuburan, nggak apa-apa. Biarkan dia berteriak, nggak apa-apa. Tugasmu suami istri adalah tetap bersekutu dengan Tuhan, melepaskan pengampunan dan berdoa untuknya. Nah, mungkin yang di Rangan Luar nggak ngerti apa itu terbaus, yang di Emas ini nggak ngerti apa itu terbaus, tapi yang di Banjarmasin ngerti, karena itu satu suku sama saya. Terbaus itu maksudnya berteriak dari kampung, dari ujung rumah ke ujung rumah.
Dari ujung rumah yang satu ke ujung yang paling ujung. Bahkan sampai di kuburan, teriak-teriak, ngolok-ngolok. Itu maksudnya tuh gitu. Ya kan? Jadi orang Ambon dan Tebaus itu berteriak. Ya kan? Memberikan pengumuman. Ya kan? Jadi tetap setia, tetap ucap syukur. Ada amin bagi kamu Erwin dan Bace? Maju terus. Ya, pastikan hatimu dan pikiranmu tetap terjaga dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita tidak diejek, kapan kita bisa murni? Karena kemurnian muncul dari ejekan. Kemurnian muncul dari yang namanya difitnah. Kemurnian muncul ketika Anda direndahkan. Disitulah iman kita diuji. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan api. Di depan api. Tapi untuk mengetahui mereka murni, maka harus dibuang di dalam api. Terbukti mereka murni. Daniel untuk mengetahui kemurniannya, dia harus tetap setia. Ketika ketahuan, dibuang ke gua singa. Di gua singa itulah ketahuan bahwa Daniel tetap murni. Singa nggak bisa menerkam. Hal yang sama dengan saya dan saudara. Ketika datang badai berupa hinaan, ketika datang caci maki, ketika datang kata-kata yang merendahkan kita, mencaci maki kita, reaksimu seperti apa? Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, aku bersyukur bahwa aku boleh menggenapi penderitaan Kristus yang masih kurang pada tubuhnya, dan aku genapi pada tubuhku untuk menjadi apa? Untuk memikul salibku supaya aku layak menjadi pengikut Kristus. Jadi dengar baik-baik, bukan pikul salib Tuhan loh ya, pikul salibmu. Apa maksudnya? Kamu harus rela dihina karena Kristus. Kamu harus rela direndahkan karena Kristus. Tapi kamu tetap berjalan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena orang yang sudah mati nggak berbuat dosa lagi. Adakah orang mati kamu datang pakai kapak pukul lalu dia bangun, dia bilang, "Hai, apa kamu?" Enggak kan? Itu termasuk dengan Kristus. Ketika seseorang sudah mati bersama Kristus melalui baptisan, maka tidak ada lagi panas hati, tidak ada lagi marah-marah, tidak ada lagi kebencian. Selain apa? Kristus yang memerintah, mengendalikan saya dan saudara menuju kepada kesempurnaan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa bahan bakar untuk pengangkatan adalah iman yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya Roh Kudus-Mu Tuhan mengerjakan di dalam diri kami pemudusan yang membuat kami kudus, sehingga kami membangun iman kami di atas dasar iman yang paling suci, sehingga kami dapat berdoa di dalam Roh Kudus yang menuntun kami untuk berdoa. Sehingga kami tetap siaga, kami tetap berjaga-jaga, kami tetap tekun hidup sesuai firman. Ketika Engkau datang Tuhan Yesus, Engkau menemukan Tuhan yang di Banjarmasin, Uta sekeluarga, baik Ais, baik Romax maupun Mama yang ada saat di Banjarmasin, mereka kedapatan hidup sesuai firman. Dan ketika Engkau datang, Engkau Tuhan melihat miskin Tuhan, kelompok kecil yang sedang berkumpul di rumah Sony, Engkau melihat mereka sekeluarga setia Tuhan. Sony, istrinya dan anak-anaknya Tuhan tetap setia. Dan ketika Engkau melihat ke arah Emma Tuhan, Engkau melihat Lucky, Engkau melihat Erwin, Engkau melihat Bace dan anak-anaknya, mereka tetap setia Tuhan. Bahkan sebanyak yang akan dipanggil oleh Engkau Tuhan, mereka tetap setia. Tuhan, ketika Engkau memelingkan mata-Mu ke tempat ini, Engkau melihat kami semua tetap setia, tetap kudus dan tak bercela di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau memalingkan wajah-Mu ke arah Malaysia sana Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara kami yang ada di sana pun juga tetap setia ya Tuhan. Hidup sesuai firman-Mu, Bapa yang baik. Berkati milik kepunyaan-Mu, sehingga tidak ada yang tersandung Tuhan. Tidak ada yang tersandung oleh ilah zaman ini. Ya Tuhan, tolong kami, berkati kami oleh kuasa kasih karunia-Mu. Hamba berdoa Tuhan, bagi sebanyak mungkin yang akan dipanggil oleh-Mu Tuhan, berkati untuk tetap setia. Kami berdoa untuk semua kepunyaan, bagi domba-domba-Mu yang masih tersesat, hamba berdoa untuk keselamatan mereka. Hamba berdoa untuk suami Bu Epi, selamatkan dia Tuhan. Hamba berdoa untuk suaminya Bu Denik, selamatkan dia Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, kakak kami, adik-adik kami, sanak famili kami Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan.
Selamatkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Selamatkan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yang sudah dibaptis namun mereka tersandung, Engkau berfirman yang Kau kasih, yang Kau tegur, dan Kau hajar, supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan. Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di seluruh dunia, yang mengadakan ibadah yang sama, Tuhan, biarlah mereka tetap tekun dan setia mengasihi. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, ketika matamu tertuju ke rangan luar sana, Engkau menemukan Papa Jahitan, istri dan anak-anaknya tetap setia Tuhan, dan mereka siap untuk pengangkatan. Selamatkan keluarga besar ini Tuhan. Selamatkan adiknya Riani yang laki-laki. Selamatkan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang di EMA sana, di Skip, di Rangan, di Skip dan di EMA, maupun yang di Rangan luar maupun di Banjarmasin. Seluruh jemaat-Mu yang keluarganya belum diselamatkan, selamatkan Tuhan. Seperti Rahab meminta, supaya orang tuanya, saudaranya laki-laki dan perempuan, dan seluruh kaumnya dan kaum-kaum mereka, supaya diselamatkan. Hal yang sama kami minta kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati kami menjadi pribadi yang setia. Setia dan tetap berjaga-jaga dan berdoa dengan tekun. Di dalam nama Yesus Kristus, ucap syukur berdoa. Amin. Amin.